Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal Gemenita, soal jin, orgonet, efek fenomena, mengurangi, menambah gitu ya. Ini adalah request dari pemirsa yang ada masalah, mengalami masalah. Jadi ada saudaranya kena gangguan ya, jadi ada tumor otak kalau nggak salah. Nah, tapi sebelumnya itu mengalami juga yang namanya gangguan yang aneh-aneh. Gangguan aneh-aneh itu adalah dari gangguan yang metafisik ya. Jadi pernah mengalami seperti gempa di kamarnya, lampunya kamarnya nyala mati, terus ya sempat kejang-kejang. Mau bicara ini efek fisika bisa, efek metafisika juga bisa. Yang harus penulis tekankan di sini adalah penulis itu muslim. Sebagai muslim, salah satunya adalah percaya sama kitab suci. Tentu soal kitab suci yang absah ini jadi perdebatan ya. Kalau kita lihat debat antara muslim dan Kristen. Tapi ya penulis yakin yang namanya Al-Quran itu terjaga, dijaga. Jadi Al-Quran isinya sama seperti ketika disampaikan. Dan ya kalau kita harus percaya kitab Al-Quran, berarti kita harus juga percaya terhadap isinya, percaya juga tentang keberadaan jin. Karena banyak ayat yang menyebut jin di Al-Quran. Nggak perlu contoh lah, lebih banyak. Untuk soal jin sendiri, kita sebagai manusia dilarang untuk melakukan kerjasama. Jadi ya kalau sampai baca-baca lafaz sesuatu yang berkenaan dengan jin, ya itu rasanya nggak dibolehkan. Termasuk juga pakai jimat, pakai macam-macam ya. Mungkin ya ilmu kekebalan, ilmu tenaga dalam juga nggak boleh. Tapi ya itu sendiri ada perdebatan masing-masing. Ada yang merasa oh itu ilmu putih nggak apa-apa, yo pendapat masing-masing lah. Tapi intinya sebagai muslim, penulis merasa harus percaya keberadaan jin. Ya, jin sendiri kalau menurut penulis bisa mempengaruhi dunia nyata atau dunia fisik. Ya, artinya bisa menghasilkan fenomena fisika. Jadi beberapa fenomena fisika itu bakal jauh lebih mudah kalau kita yakin dengan keberadaan jin. Tentu yang namanya fenomena fisika ini tergantung pada ya usaha ya yang dilakukan oleh jinnya sendiri. Ya sebenarnya kalau efek jin sendiri ke manusia sudah ada beberapa penjelasan ya. Jadi kalau misal ada kegiatan fenomena aneh-aneh, ya kita mengacu ke situ. Jin sendiri jangan dianggap setan, karena setan itu bisa jin atau manusia. Ini juga ada penjelasannya. Nah, kolaborasinya ini ya salah satunya
Ya entah ya apakah ada fenomena metafisika yang bisa dilakukan manusia tanpa jin ya. Penulis nggak tahu. Kalau dari hadis sih ada, tapi ya itu kayaknya bukan hadis kuat ya. Jadi ya masih ragu-ragu. Tapi yang jelas fenomena jin ini banyak terjadi di masyarakat. Penulis sendiri menghubungkan antara efek energi dari alat-alat dengan efek dari jin juga. Jadi penulis yakin adanya energi yang namanya ada yang sebut orgon, ada yang sebut outforce, dan seterusnya. Ya bisa saja energinya nggak cuma itu saja ya, karena bisa saja energi fisika itu bentuknya banyak. Yang energi ini tidak dijelaskan secara ilmiah umum. Karena banyak banyak fenomena fisika yang jelas bukan karena jin yang nggak bisa dijelaskan oleh ilmu fisika. Ya selain juga yang karena jin ya. Kalau yang karena jin itu ya contohnya dari cara menguji jimat, menguji khodam, menguji kekuatan khodam, diuji pakai kertas yang dilinting ya, kertas rokok dilinting, dimasukkan, dilihat keluarnya berapa. Kenapa kok jinnya kok gelem ya? Ya mungkin harus bernegosiasi dulu dengan jinnya untuk bikin jinnya mau melakukan hal itu ya. Tapi itu contoh fenomena fisika oleh jin. Nah, contoh fenomena fisika yang bukan karena jin ya, menurut penulis karena geometri. Contoh efek geometri ini ya, efek geometri ke es. Jadi kalau kita bekukan benda dengan geometri khusus di es, maka akan terbentuk pola khusus, baik dari gelembungnya maupun dari bagian yang bening dan bagian yang putih ya. Jadi dari uji es ini kita bisa tahu bahwa ada ya namanya fenomena fisika yang dihasilkan bukan oleh jin tapi oleh geometri. Dan ya fenomena fisika ini tidak ada di ilmu fisika yang kita pelajari secara umum. Ya sebenarnya yang nggak umum pun penulis masih nggak nemu ya. Kenapa kok nggak ada orang di dunia ini yang sudah menjelaskan? Mungkin karena mereka mungkin karena geometri sendiri dianggap tidak ada pengaruhnya barangkali ya. Tapi jelas percobaan menulis terhadap es menunjukkan bahwa energi ini benar ada. Kenapa penulis menjelaskan hal ini? Karena efek-efek yang dihasilkan jin, terutama efek negatif, itu mirip ya dengan efek dari energi ini, terutama yang energi mil. Kalau di organ istilahnya DOR ya, deadly organ apa ya, organ reaction, lali. Kalau dari istilahnya Karl Reichenbach, energinya disebut out positif. Kalau penulis lebih cenderung pakai istilah mil ya. Dan ini nggak sama dengan yin yang ya. Jadi kalau konsep di Cina yin yang itu adalah keseimbangan, terutama keseimbangan ya energi. Ada makanan yin, ada makanan yang, nggak cuma soal energi yin dan yang saja.
Jadi kalau male female disamakan dengan yin yang, enggak, beda sekali, konsepnya sangat beda. Nah, tapi intinya ada energi male female ini ada kesamaan antara yang dihasilkan oleh jin dengan yang dihasilkan oleh benda fisik. Ini bisa kita lihat juga efeknya pada Tesla, percobaannya Tesla. Yang menulis paling hafal betul itu ya percobaan switching listrik tegangan tinggi, arus tinggi, arus besar ya, ampere ya, karena outputnya dari air terjun, air terjun dari bendungan ya. Jadi voltasenya sampai jutaan, arusnya entah jutaan atau enggak, hampir sejuta mungkin, tapi frekuensinya yang sangat tinggi, 1 juta. Frekuensi 1 juta, 1 MHz, bisa switching listrik yang voltasenya sangat tinggi, arusnya sangat tinggi. Ini adalah sesuatu yang spesial karena ya kalau dengan mekanisme mekanik biasa itu bakal timbul bunga api yang loncat kalau setiap ada pemutusan arus listrik. Nah, ini Tesla bisa membuat switching yang tanpa loncatan bunga api. Ya, listriknya tentu beda sekali ya efeknya dengan listrik yang diputus mekanik terus keluar bunga api. Kalau ingin tahu bisa lihat video-video pemutusan listrik tegangan tinggi, arus tinggi ya. Pada saat mekanismenya putus, itu masih ada ya listrik yang kemudian loncat dari satu tempat ke tempat lain. Tapi ini Tesla sukses melakukannya. Nah, dari Tesla ini dengan pemutusan arus dia bisa menemukan efek yang sama dengan male female. Jadi ketika dia menggunakan frekuensi yang rendah, switching kecepatan rendah, yang terjadi adalah listrik itu sangat menyakitkan. Jadi listrik kejutan yang dihasilkan oleh listrik yang harusnya diputus itu membuat dia sakit. Walau ya sudah ada barrier diantaranya, ada pemisah kaca, ada pemisah logam. Jadi kejutannya itu tembus ke Faraday cage, ke kerangkeng Faraday. Padahal biasanya untuk mencegah loncatan arus listrik ya, orang mengandalkan Faraday cage. Tapi itu tembus, energi ini tembus terhadap logam, terhadap ya macam-macam. Kalau kita lihat dari penelitiannya Karl Reichenbach, energi ini yang bisa menghambat ya dari bahan kayak kain gitu ya, dari wool. Nah, Tesla kemudian ya teliti-teliti lagi akhirnya menemukan kalau switchingnya dilakukan di frekuensi yang tinggi, efeknya jadi berubah, nggak menyakitkan lagi, tapi malah menenangkan. Jadi kalau pengen cari yang informasi soal ini, bisa cari kata-kata Nikola Tesla elektrosauna. Jadi elektrosauna ini katanya membuat orang itu sehat. Jadi kalau kita lihat dari sejarah, Tesla itu meninggal bukan karena penyakit, tapi karena usia tua. Ya artinya semua penemuannya itu menyehatkan manusia. Tesla sendiri mempublikasikan beberapa alat kesehatan yang salah satunya menggunakan listrik ini, listrik tegangan tinggi. Ya, yang dipergunakan baik dari coronanya maupun listriknya itu sendiri untuk menyembuhkan penyakit. Juga untuk peremajaan kulit ya.
Nah, peremajaan kulit ini sesuatu yang menarik ya, karena ya ternyata efek ini juga merupakan efek yang sama yang diamati lewat piramid. Jadi piramid sendiri menghasilkan juga energi yang sama, tapi ada fokusnya. Jadi energi dari piramid ini disebut di bagian sepertiga bawah itu female, sepertiga atas itu male. Nah, untuk kesehatan yang dipergunakan adalah sepertiga bawah. Dan ini sudah dibuktikan juga oleh Alexander Golod. Cuma Alexander Golod mempergunakan juga selain dari sisi pariwisata, juga dari sisi pengeboran minyak, karena memang energi female itu membuat cairan atau barang-barang molekul itu lebih lebih tinggi titik cairnya, lebih tinggi titik bekunya. Jadi cairan itu bakal tetap cair di suhu air ya, air bakal tetap cair di suhu beku. Terus cairan sendiri lebih mudah menguap. Udah sampai sini masih belum menginjak fokusnya. Nah, energi ini ya, kalau ke darah itu efeknya adalah kalau male membuat beku, kalau female membuat tidak mudah beku. Nah, fenomena-fenomena seperti misalnya tumor, kanker, itu kalau dari sisi fisika itu bisa saja terjadi karena energi ini. Karena beberapa alat elektronik itu tidak memperhatikan hasil energi yang ditimbulkan oleh alat tersebut. Beda dengan zaman Tesla ketika semua alat dipastikan untuk menghasilkan energi yang female. Nah, kalau sekarang bisa timbul male. Oleh karena itu, misalnya kalau ada tempat pembangkitan listrik atau alat listrik macam-macam menimbulkan rasa pusing dan macam-macam, itu merupakan efek fisika. Nah, yang dijelaskan oleh si bro yang request tadi, ya kemungkinan energi dari jin yang kebetulan hasilnya adalah energi male. Seperti gempa, lampu nyala mati, kejang-kejang gitu ya. Kejang sendiri kan bisa karena penyumbatan darah. Salah satu yang membuat darah tersumbat itu ya karena darah jadi mengental atau bahkan membeku. Nah, cemenite atau orgonite itu punya energi fisikanya ya. Jadi ada energi fisika tergantung dari cara membuatnya, tergantung dari bahan-bahan pembuatannya. Kalau cemenite cara pembuatan sudah khusus hal itu, dipilih cara, dipilih dimensi, dipilih rasio, bentuk yang membuat energinya female di segala arah. Ya tentu ada salah-salah, misalnya ada bagian semen yang nggak keisi kumparan, nah itu bisa jadi masalah. Tapi secara keseluruhan tujuan utamanya adalah untuk membuat alat yang menghasilkan energi female ke segala arah. Sementara itu orgonite ya nggak jelas ya, karena nggak ada uji fisika yang dilakukan pada pembuatan orgonite. Nah, orgonite ada hal yang spesial lagi, yaitu adanya kristal batu akik. Nah, keberadaan kristal dan batu akik ini membuat kompleks karena batu akik itu sesuatu yang disukai oleh jin. Jadi batu akik ada yang sudah ada isinya atau bakal akan diisi oleh jin. Nah, mungkin ada yang ngomong bahwa cerita ya, oh orgonite saya kok bisa berubah energinya, dulu gini sekarang gini. Nah, itu bisa saja karena sebelumnya nggak ada isinya, kemudian jadi ada jin yang masuk di dalamnya. Karena ya ada ya yang profesional ngomong bahwa orgonite itu ibarat rumah yang ada AC-nya.
Jadi dibanding dengan batu akik biasa, orgonet itu seperti rumah mewah yang ya sangat disukai oleh jin. Nah, fenomena cemenite sendiri terhadap efek-efek itu bagaimana? Apa adanya saja ya. Kalau efek negatif pemakaian cemenite terhadap efek-efek itu, ada misalnya yang praktisi meditasi. Mereka yang melakukan praktek meditasi menggunakan cemenite dan orgonet pada waktu yang sama akan menghasilkan pusing, menghasilkan mual-mual dan seterusnya kalau pegang barengan. Atau juga kalau pegang cemenite terus kemudian ditengkuk jadi kayak ada tekanan gitu ya. Juga ada laporan terasa panas pakai cemenite malah sumuk gitu ya. Nah, ternyata itu karena mereka ini sudah menggunakan bantuan jin. Jadi yang merasa sumuk itu karena rumahnya itu sudah dijaga oleh jin. Jadi memang keluarganya memang dijaga oleh jin. Terus yang praktisi meditasi ya tentu saja sudah pakai jin, sudah didiami oleh jin orangnya. Jadi kalau ada jin seperti itu ya bakal bisa ada reaksi dari jinnya itu sendiri. Terus untuk efek-efek lain ada juga yang tiba-tiba kemudian jadi barang, ada yang jatuh dari atas ketika pakai cemenite. Kalau kata orangnya sih mungkin jinnya protes. Terus kalau efek positifnya, cemenite itu membuat orang jadi lebih tidak sensitif terhadap fenomena yang seperti itu. Cemenite sendiri juga bisa mengurangi pusing kalau nggak ada jinnya ya. Jadi kalau pusing pakai cemenite pusing itu mungkin jinnya yang protes. Tapi kalau nggak ada jin, cemenite bisa mengurangi pusing. Terus ada laporan dari yang biasanya mainan gerak-gerak sendiri jadi nggak gerak. Dari yang biasa mengalami bisikan-bisikan jadi nggak mengalami bisikan. Penulis sendiri mengamati bahwa ya dari orang yang biasa kerasukan jadi tidak kerasukan. Jadi rupanya interaksi antara cemenite dan jin itu ya mungkin ada yang terganggu jinnya. Tapi secara umum dari fenomena-fenomena yang ada, cemenite itu bisa mengurangi fenomena tersebut. Terutama untuk yang mereka sulit tidur, pusing-pusing, macam-macam. Minim dari efek fisikanya ya. Kalau efek metafisikanya saja, cukup banyak orang yang ngomong cemenite itu nggak ada energinya. Beda dari orgonet yang energinya luar biasa. Kalau dari biogeometri ngomongnya, cemenite itu menghasilkan green energy ya, yang menurut dia itu nggak baik karena bisa menghasilkan mumi. Ya penulis sendiri kalau dari pengamatan sih jadi makin sehat orang kalau menggunakan cemenite terus. Walau itu nggak terus-terusan dipakai, walau itu cuma dipakai di saat tidur taruh pojok ruangan dan macam-macam. Efeknya ya sama seperti Tesla tadi, membuat lebih mudah, mengembalikan fungsi tubuh, mengurangi pusing-pusing dan seterusnya. Dan penulis yakin ini efeknya positif ya, karena penulis sendiri menggunakan. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.